kertas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap belajar, seperti biasa sebelum kita KBM, lebih baiknya terlebih dahulu kita harus berdoa agar KBM kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kalian semua nantinya bisa dengan mudah memahami apa yang nanti Pak berikan. Oke, untuk hari ini silakan tulis doanya. Siap, Brak. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Riki sudah memintanya anak-anak. Sebelum kita belajar, silakan dirapikan dulu meja dan kursinya agar nanti setelah kita mudah dikonnya. Nah, sudah rapi. Nah, kalau sudah rapi, silakan sudah dinaikkan alat tulisnya. Buku tulis, buku paket, buku tugas, dan sepeda. Silakan dinaikkan di tas meja. Nah, sudah, agar menanamkan namanya kejiwaan nasionalisme kalian, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada kalian semua, dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang karena jiwa patriotisme sudah timbul, sudah ada. Nah, jadi siap-siap untuk belajar ya. Tapi sebelum ke belajar, tapi lagi ngetes. Siapa di antara kalian yang masih ingat materi kita sebelumnya? Karena yang paling tadi kita cukupnya. Apersepsi dan tujuan pembelajaran. Jadi materi kita sebelumnya. Kemarin kita mempelajari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, benar sekali. Apa yang sudah dikatakan oleh Tika tadi, bahwa kemarin kita sudah membahas mengenai materi operasi hitung campuran untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, sekarang yang akan kita lakukan kali ini adalah tentang materi barunya, yakni materinya adalah operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan dan desimal. Nah, siapa yang masih ingat juga? Gimana sih cara kita untuk mengurutkan sebuah bilangan cacat? Hebat! Oke, mantap. Yang diminat. Silakan minat gimana cara mengurutnya? Cara mengurutkan bilangan caca adalah yang pertama pengurungan, yang kedua pembagian dan perkalian, yang terakhir penjumlahan dan pengurangan, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mina. Ini stepnya. Ini adalah langkah-langkahnya pada saat kalian mau melaksanakan atau mau mengerjakan operasi hitung bilangan cacanya. Ini seperti tangga, semakin naik otomatis posisi kalian akan semakin tinggi juga. Nah, di dalam sebuah bilangan caca melibatkan pengurangan kali bagi tambah kurangnya. Jika nanti di dalam soal ada soal yang dapat pengurangannya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu soal dalam pengurangan tersebut. Demikian dengan seterusnya. Sudah jelas kan? Kalau sudah jelas, nah karena sudah bilang Pak tadi bahwa hari ini adalah kita mencari mengenai materi baru mengenai pecahan dan desimal, maka tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dengan kalian. Oke, ini tujuannya setelah mengamati tayangan PowerPoint ini nanti tentang operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan atau desimal,
kalian bisa menganalisis sifatnya. Operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan dan juga desimal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan baiknya. Terus tujuan yang kedua adalah kalian bisa dengan melakukan kita diskusi nantinya, kalian bisa menyimpulkan gimana sih caranya untuk menyelesaikan operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan dan desimal dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai bentuk sesuai urutan operasi dengan benarnya. Terus yang ketiga, tujuan yang terakhir adalah setelah kita melakukan diskusi kelompok nantinya, kalian semua bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran dan desimal dalam berbagai bentuk sesuai operasi hitung dengan benar juga. Nah, Kegiatan inti. Sintak pertama PBM. Orientasi peserta didik pada masalah. Dekat sini. Oke, di sini. Inilah materi baru kita mengenai operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan dan desimalnya. Oke, next kemudian. Oke, ini dia aturan operasi hitung campuran seperti apa yang sudah dibilang oleh Dina tadi bahwa aturan daripada operasi hitung bilangan kaca ini kalian terapkan di sini juga. Kalian diterapkan terlebih dahulu dalam pengurukannya. Sebagai contohnya seperti ini. Ini 3/5 ditambah 2/3 dikali 3/5. Nah, sekarang kita main aturan sudah. Karena sesuai, ini sama-sama untuk soal ini. 3/5 ditambah 2/3 dikalikan dengan 3/5. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah apanya? Kaliannya. Nah, seperti apa yang diminta oleh aturan tersebut, untuk memudahkan kalian, silakan kalian bikin pengurangan di sini. Nah, saya jangan sampai salah, ini sama, karena bukan dulu pengurangannya. Kalau sudah diberi guru. Nah, selanjutnya itu silakan sudah kalian selesaikan. Ini 3/5 ditambah ini khusus ininya. Kalau pada saat perkalian pecahan, aturannya adalah bilang kalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kalau ini berarti 2 dikali 3 per 3 dikali 5. Nah, sekarang kita selesaikan sudah. 3/5 sama dengan berapa? 6/15. Nah, ini masih cara panjangnya. Nanti Pak kasih cara pendeknya, cara panjangnya. Nih. Nah, 3/5 ditambah dengan 6/15. Karena sudah bentuknya penyumbang, maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah penyebutnya. Harus kalian samakan dengan cara cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 15. Oke, kita bikin KPK-nya. Kalau ini berapa? 3. Ini 5. Ini berapa? 5. Ini KPK-nya sama dengan 3 5 sama dengan 15. Nah, berarti KPK dari 5 dengan 15 adalah 15. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung sudah kita cari 15 dibagi 5 sama berapa sih? 3/5 ditambah 2/3 dikali 3/5. Ingat, ini cara triknya. Ini nanti memudahkan kalian dalam soal menjawab soalnya. Karena yang dibutuhkan hanya satu titik aja. Tinggal mencoret 3/5 ditambah. Kita coretkan sudah ya. Ini coret, 3 coret, 3 coret. Nah, berarti bilangan ada situ adalah 2/5. 3 ditambah 5 aja. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5/5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Nah, sekarang mau cara mana sih? Cara panjang atau cara pendeknya? Ini merupakan salah satu soal yang sifatnya masih masalah kita masuk ke soal cerita yang masih terusnya. Oke, contoh ini dia. Oke, ini
Sebulan yang lalu, berat kucing adik adalah 8,5 kg. 2 minggu kemudian, naik lagi menjadi 0,75 kg. Namun, kemarin turun 1,45. Kalau dikirim 1,45. Berapakah berat kucing adik sekarang? Nah, sekarang kita lihat sini. Ada berat kucing adik adalah 8,5. Dulu saja adalah 8,5. Terus kita soalnya lagi dalam. Kemudian 2 minggu kemudian naik. Kalau naik itu diapain? Ditambah dengan berapa? 0,75. Ini 0,75 namanya. Terus lintas soal lagi, namun kemudian turun sebanyak 1,45. Dikurangi dengan 1,45. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih berat kucing adik sekarang? Nah, ini soalnya sudah ada sini, sudah kita jawab sudah. Ini kita pakai desimal terlebih dahulu. Bagi dua, apanya? Ada yang bentuknya sebagai desimal, ada yang bentuknya sebagai pecahan nanti. Silakan kalian 8,5 ditambah 0,75 dikurangi. Karena ini pakai desimal, otomatis pecah yang berkaitan ini harus kita buat terlebih dahulu. Menjadi apa? Jangan apa? Pecahan desimalnya dengan cara 5 dikali 1 ditambah 4 berapa sih? 9. Ini kali 9 per 5. Nah, 9 per 5 jika kita desimalkan jadi berapa? 5 dibagi 9. Ini berapa? 1. Ini 5. Ini 4. Ini 8. Berarti sama dengan 1,8. Nah, langsung sudah 8,5 ditambah 0,75 dikurangi dengan 1,8-nya. Jangan disimak ini ya. Sekarang seperti yang sudah kalian ketahui bahwa untuk menilai pecahan silakan kalian jajakin. Oke. Berarti sini 5. Ini sini 9,25 dikurangi dengan 1,8. Nah, sekarang kita tulis dah. 9,25 dikurangi dengan 1,8. Ini berapa sini? 5. Ini kalau kita pakai cara desimalnya. Nah, sudah selesai dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pecahannya. 9 dikali 5 berapa? 30. Sampai sini terjelas sedikit? Kalau sudah jelas, Pak akan membuat sebuah kelompok. Nah, kelompok ini Pak mengambilnya berdasarkan penggerak yang insya Allah akan berperan penting semuanya. Jadi, kedua, untuk bagi sebuah kelompok pelajar ada yang namanya Sintaks kedua PBM mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 1, 2, 3. Bagi siswa yang nantinya menyebutkan angka 1, 2, dan 3, silakan sudah gabung dengan kelompok yang menyebutkan 1 juga, 2 juga, 3 juga. Sudah alurnya dari kanan, dari Rumi sampai dengan Esa. Kita tulis deh. Nah, Rumi. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap? Nah, sudah 1, 2, 3-nya sudah. Silakan sudah bikin kelompoknya 1 dengan 1, 5 dengan 2, 3 dengan 3. Sekarang sudah kelompok 1-nya di sana, kelompok 2-nya di sini, kelompok 3-nya di sini. Silakan kalau yang masa dari kelompok 1 silakan sudah gabung dengan kelompok 1-nya di sini. Yang kelompok 2 silakan kelompok 2-nya di sini. Kelompok 3 di sini.
Yang sebutin angka 3 di sini. Yang kalian kalau selesai kelompoknya langsung memberikan dan pembedanya. Ini adalah diskusi yang nantinya tolong dijawab ya semuanya. Ada di bawah soalnya. Ada di papan tulis jawaban untuk nomor satunya dan jawaban nomor 2 dan kita ikuti. Oke, untuk kelompok satunya. Ini kelompok 2. Tolong ditulis nama kelompoknya. Akan ada semacam pendidikan terima nanti jelaskan ke kepentingannya. Jadi siapa yang aktif dalam kerja kelompok maupun diskusi akan penilai. Jadi sekarang sudah diskusi sama-sama sederhana mencari jawaban daripada RDK tersebut. Nah, bagaimana? Sintaks ketiga PBM membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, sekarang nanti diskusinya. Ini antara kelompoknya, putarnya dari pembahasan sudah. Nama kelompoknya dalam pembahasan. Sekarang dalam diskusi ya. Tulis jawabannya per soal nomor. Oke. Nomor 1, apa masalah pada cerita tersebut? Silakan Ustaz. Taruh di sini. Nggak, taruh di KPD jawabannya. Nih, taruh di sini jawabannya. Kelompok 3 ditaruh sini. Sudah silakan ditulis. Jika sudah ketemu jawabannya. Aktif semuanya karena kan penilai ada. Sintaks keempat PBL mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sintaks kelima PBM menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa masalah pada cerita tersebut? Ditanya jumlah telur yang tersisa. Oke, terus dua-duanya. Bagaimana alternatif solusi pada cerita tersebut? Pada dua peti, setiap peti berisi 2,5 1/2 kilogram. Telur yang pecah 5%. Oke, kisah nomor 3 minus sekarang ditulis saja. Ya, teman-teman lainnya sudah ngerti. Kisah nomor 3-nya. Tolong ditulis di papan tulis. Oke, tolong perhatikan topik lain. Siapa tahu kalau juga sama dalam mengerjakannya. Soalnya adalah. Nah, kalau boleh sekarang dibacakan soalnya dulu ya. Depan. Terus soalnya dulu ya. Sebuah warung kelontong mempunyai persediaan telur sebanyak 2 peti. Setiap peti beratnya 25 1/2 kilogram telur. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata 5% telur tersebut pecah. Telur dalam peti yang masih utuh adalah 48,5. Oke, benar boleh, mana atau tidak? Jawaban dari benar untuk 2. Benar. Aku saudara, dibagi aku saudara kelompok 2-nya. Ya, semua silakan deh. Baik, semuanya. Oke. Kelompok Misalnya 3, siapa berani ke depan? Kelompok 3. Oke, sudah. 3 duluan. Langsung ditulis jawabannya. Ini kan langsung ditulis jawabannya. Oke. Mereka sudah benar. Ini yang terus pada kelompok 3. Oke. Sekarang nilai kelompok 1 mereka sudah. Terima kasih. Kegiatan penutup. Nah, kalau sudah diskusi, nah sekarang Pak ini mengucapkan sudah. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan tentang diskusi kita tadi? Oke, mantap. Oke, apa sih simpelnya? Sebenarnya Pak, dari soal yang telah saya tadi lebih mudah diselesaikan dengan menjadikannya pecahan. Oke, mantap. Bisa. Luar biasa. Silakan pecahannya. Karena tadi sudah mantap hal dari diskusi, sekarang Pak menyerta sudah kemampuan individu kalian. Nah, di sini sudah Pak buat sebuah soal per individunya. Jadi harus kalian kerjakan sudah di sini. Langsung ke bagiannya satu orang satu. Ini soal individunya. Tolong ditulis namanya, nomor dari kelas dan nilainya nanti Pak. Hasilnya sama dengan 2,75. Yang jawabannya 2,75. Oke, mantap. Ini jawabannya. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang berani sudah mengenai apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tolong katanya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Adik, A. Oke, silakan dah. Adalah sebenarnya untuk mengurangi menyebabkan pecahan dan desimal. Oke, mantap. Nah, jadi seperti yang bilang oleh adik tadi bahwa
Yang kita bahas hari ini adalah mengenai operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan dan desimal. Terus kalau ada sebuah materi pasti ada ceritanya. Siapa di antara kalian yang mau juga? Apa sih kesulitan yang kalian alami dalam tersebut? Karena apa yang kita pelajari hari ini tentang soal cerita. Jadi kesulitan yang saya temukan adalah belum secara maksimal mengaplikasinya ke bilangan yang diminta. Oke, siap. Terima kasih Mina. Jadi ceritanya tentang pada soal ceritanya yang bentuknya seperti soal sudah sulit kalian untuk menemukannya. Terus yang ini, bagaimana sih pesan kalian pada saat mengikuti materi ini? Bagaimana pesannya? Coba bisa. Bagaimana sih pesan kalian? Oke. Bagaimana sih pesannya? Pesan kalian bagaimana? Yang ini? Oke, tadi ya. Bagaimana sih pesannya pada saat? Dah, belum pesan. Bagaimana sih pesan kalian? Sudah kita jawabnya. Oke, siap. Terima kasih. Jadi intinya adalah jika kalian sifatnya belajar dengan sungguh-sungguh tadi, otomatis kalian pasti mampu untuk melakukan materinya. Nah sekarang sebelum tutup pembelajarannya, kita nyanyi terlebih dahulu. Ini lagunya dari jawabannya. Kenapa begini jawabannya? Kenapa ada dasarnya anak? Ini lagunya. Duduk. Jadi kita sama-sama nyanyi, oke? Nah, oke, oke. Karena kita buka, jadi sengaja duduk lagunya. Yang pimpin sekarang yang pimpin khusus mengakhirinya. Nah, dengan membaca alhamdulillah, marilah kita berdoa dalam hati doa yang lebih baik. Nah. Sudah oke. Nah, biar bisa sebelum tutup, kita tepuk pramuka. Tepuk pramuka 3 kali. Nah, sekarang tutup trompetnya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, tepuk 3, 2 kali.